yang merayakan Hari Raya Paskah pada hari ini diucapkan selamat Hari Paskah. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengikuti e-seminar Pikti seri ke-185 pada hari Minggu 31 Maret 2024 jam 14.30 dengan topik manfaat pelepasan nyamuk Wolbachia sebagai teknologi pencegahan untuk demam berdarah. Sebelumnya saya akan menyapa kepada Bapak Ibu peserta e-seminar Pikti seri ke-185 ini. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Dan kepada Ketua Umum yang terhormat, Ketua Umum Pikti, Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, dan kepada semua pimpinan organisasi yang tergabung di dalam Pikti, selamat sore. Dan juga tentunya kepada panitia yang telah menyiapkan acara e-seminar ini dan kepada para sponsor, saya ucapkan terima kasih. E-seminar ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita ketahui bahwa akhir-akhir ini pun sudah banyak sekali orang yang terinfeksi, yang terkena kasus demam berdarah. Ada orang yang mengetahui segera bisa berobat, tapi ada juga yang belum mengetahui, bahkan sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya atau keluarganya terkena serangan demam berdarah. Nah, pada kali ini kita membahas masalah bagaimana sih bisa terjadinya demam berdarah tersebut. Kasus demam berdarah di Indonesia pada tahun 2022 telah terjangkit atau menjangkiti 143.176 kasus orang dengan meninggal 1.236 orang. Tahun 2023 angkanya kita bersyukur bisa menurun menjadi 98.071 orang yang terkena kasus, dan meninggal turun juga menjadi 764 orang. Itu yang tercatat. Tetapi yang belum tercatat atau tidak tercatat mungkin bisa melebihi itu. Jadi baiklah kita semua, kita serius menangani masalah ini, kita memperhatikan masalah ini agar kita bisa terhindar, keluarga kita, lingkungan kita bisa terhindar dari masalah ini. Penyebabnya yaitu gigitan dari nyamuk. 3.000 nyamuk, jenis nyamuk yang ada di dunia ini. Sebagian besar berada di daerah tropis dan subtropis. Kasus-kasus demam berdarah telah menjangkiti, yaitu di Asia Tenggara, Pasifik Barat, pulau-pulau di sana, kemudian Amerika, bagi Latin, di Afrika, dan sekarang sudah menyebar ke Eropa, dan juga Amerika Serikat di bagian selatan. Jadi hampir-hampir sebagian dari bumi ini telah bisa terjangkiti masalah virus demam berdarah. Jadi kita betul-betul harus serius menangani masalah ini. Diketahui bahwa pertama demam berdarah diketemukan di Manila, Filipina tahun 1953. Sudah 70 tahun, 71 tahun kasus ini terjadi. Dan kita selalu serius. Dan kemudian ada pakar-pakar dalam hal ini yang menyelidiki, meneliti mengenai nyamuk atau bagaimana cara menanggulangi demam berdarah ini. Di antaranya kita akan mendengarkan paparan dari ahli
peneliti yang luar biasa sebagai speaker kita hari ini, yaitu Ibu Profesor Dr. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD. Dan juga speaker kedua yaitu Dr. Egi Arguni, MSc, PhD, spesialis anak konsultan. Selamat sore, Ibu Profesor Adi Utarini. Selamat sore, Apa kabar? Baik-baik Baik, ya, Mbak Ud. baik, Tuh. Terima kasih nih Mbak Ud sudah bersusah payah untuk mau berbagi pengetahuan dan ilmunya kepada kita semua. Terima kasih. Dan kepada Dokter Egi, terima kasih pula. Selamat sore. Sore, Pak. Baiklah, untuk tidak berlama, maka kita mulai saja untuk mengikuti e-seminar ini. Dan e-seminar PIKTI Kesteriri ke-185 resmi dinyatakan dibuka. Baik, terima kasih. Sekarang kami kembalikan kepada Ki ABJ. Silakan Ki ABJ. Terima kasih Suharyanto yang sudah menyampaikan sambutan pembukaan opening speech, dilanjutkan dengan membuka secara resmi. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki sesi utama e-seminar pada kesempatan siang hari ini. Silakan mungkin kawan-kawannya yang belum tergabung, sahabat saudaranya bisa diajak gabung di platform Zoom ini. Silakan, kita akan masuki sesi utama dengan dua narasumber hebat kita, Ibu Profesor Dr. Adi Utarini PhD dan Dr. Egi Arguni PhD, yang langsung akan dipandu moderator hebat kita, Ki Dr. Sunarto Magister Jumanura. Sepenuhnya untuk sesi paparan, entah Prof. Adi Utarini, Prof. Uut atau Dr. Egi, sebenarnya Dr. Egi dulu, sepenuhnya moderator Ki Dr. Sunarto Magister Jumanura, kami persilahkan untuk memandu. Terima kasih Ki ABJ, terima kasih Suharyanto, khusus kepada narasumber kami yaitu Ibu Dr. Egi Arguni dan Ibu Profesor Dr. Adi Utarini. Tadi 1 jam yang lalu saya menelpon Ki ABJ dari Yogyakarta. Saya katakan Ki ABJ nanti kita siap ya untuk e-seminar PIKTI yang ke-185. Ki ABJ sudah mengatakan siap. Saya katakan bahwa cuaca di Jakarta tadi 1 jam yang lalu hujan deras. Saya tanya bagaimana di Jogja? Oh baru gerimis Kinarto. Oke. Kemudian saya telepon juga ke Suharyanto juga sehingga kami bisa teleponan bertiga. Nah, terbukti menyatakan bahwa kami bertiga pembuka acaranya, pemandu acaranya, dan saya sudah siap untuk menyambut narasumber dari Yogyakarta. Ibu bapak sekalian, berbahagialah kita semuanya, kita ketemu dalam kondisi sehat yang bahagia, pastinya ketemu saat ini pasti dengan keberuntungan. Keberuntungannya apa? Keberuntungannya yaitu PIKTI mampu dapat menghadirkan narasumber yang hebat, akademisi dari Universitas Gadjah Mada. Kita tahu bahwa di bulan Maret tahun 2024 ini kita dapatkan informasi bahwa per 1 Maret tahun 2024 terdapat hampir 16.000 kasus demam berdarah dengue di 213 kabupaten kota di Indonesia dengan 124 kematian. Nah, tanggal 29 kemarin saya mencatat dan memotret yang disampaikan TV, yaitu bahwa kasus BDB demam berdarah dengue di kota Bengkulu meningkat setiap bulan mencapai 139 kasus. Kemudian dilanjutkan lagi beritanya bahwa Kemenkes, Kementerian Kesehatan, mencatat 38.462 kasus demam berdarah dengue dan 316 orang meninggal.
Kemudian disampaikan lagi, Kemenkes imbau masyarakat yang alami gejala demam berdarah dengue untuk pergi ke Vaskes, fasilitas kesehatan. Ibu bapak yang berbahagia, pastinya peserta di sini tidak ada yang terjangkit demam berdarah dengue. Ya. Ibu bapak sekalian, kenapa demam berdarah dengue ini mencapai puncaknya, terutama pada saat-saat mau musim penghujan. Apalagi ada orang mengatakan itu pengaruh El Nino dan lain sebagainya. Sejak dahulu kala ada penyakit demam berdarah dengue. Ya. Kemudian apa sih sebab penyebabnya? Kita tahu di sekeliling kita tiap hari ada nyamuk. Kalau kita ingat waktu dulu, waktu saya masih mahasiswa, ada nyanyian, banyak nyamuk di rumahku gara-gara kamu. Nah, ternyata tiap hari ada nyamuk. Nah, terutama nyamuk ada yang cepat hinggap di rumah-rumah, di tempat-tempat yang agak gelap. Kemudian ada nyamuk yang pelintong-pelintong ya, hitam putih. Itu nandanya gejala yang orang menyebutkan itu yang dinamakan Aedes aegypti. Apakah itu benar? Itu Aedes aegypti yang menyebabnya ya, ada pembawanya, kemudian ada virusnya. Pasti nanti kita akan bertanya ataupun akan mendapatkan penjelasan dari Dr. Egi dan Profesor Dr. Adi Utarini. Namun bukan hanya itu saja. Manusia itu canggih, manusia itu pintar, apalagi saat ini dengan teknologi informasi. Setiap ada masalah, bagaimana solusinya? Dengan adanya penyakit demam berdarah dengue yang meningkat ini, yang utama bagaimana cara pencegahannya. Pencegahannya apa? Ini dari mana sih? Sebab-sebabnya apa? Kalau itu kita telusur sebab-sebabnya. Kemudian dengan kepintarannya, para ahli dengan teknologinya, bagaimana menjalankan ataupun melakukan pencegahan, menurunkan penyakit demam berdarah dengue itu. Pastinya dengan teknologi. Orang dahulu menyebutkan dengan biological control. Sekarang pada topik ini, PIKTI menghadirkan topik yaitu manfaat pelepasan nyamuk Wolbachia sebagai teknologi pencegahan untuk demam berdarah. Pastinya ini berdasarkan penelitian-penelitian dari Gajah Mada. Saya pernah membaca beberapa bulan yang lalu bahwa pencegahan ini yang terutama penelitian dari Gajah Mada dari langsung Profesor Dr. Adi Utari, khususnya halo Ibu Dr. Utari, nah, saya pernah datang ke rumah lo ya, saya Mak Suhu Haryanto. Oke, untuk itu pastinya Ibu Bapak sekalian ingin mendengar, ingin melihat Profesor Dr. Adi Utarini, ingin mendengar, ingin melihat Ibu Dr. Egi Arguni, cendekiawan, dokter, dosen dari Universitas Gajah Mada. Pastinya Ibu Bapak yang ada di sini pengen tahu, pengen mendengar, dan sedapat mungkin putra-putrinya ataupun cucu-cucunya bisa ketularan. Jadi orang pintar ya, akademisi. Untuk itu, narasumber yang pertama adalah Dr. Egi Arguni, MSc PhD, spesialis anak konsultan, dan narasumber kedua Profesor Dr. Adi Utarini, MSc MPH PhD. Untuk itu saya telah mendapatkan kurikulum vitae-nya. Saya akan membacakan selintas kurikulum vitae Dr. Egi Arguni. Hai, maaf Dr. Egi, saya bacakan sedikit aja ya. Kalau saya bacakan dari awal sampai akhir, ya itu bisa membutuhkan waktu 7 menit 7 detik. Ya, biar sama. Kenapa 7 menit 7 detik sampai tujuannya? Tapi banyak sekali, tapi yang singkat-singkat saja. Pastinya kurikulum vitae Ibu, yaitu personal detailnya nama Egi Arguni. Nanti tolong dijelaskan ya, Egi itu apa, Arguni itu apa. Aku ingatnya Arguni apa, pintar berargumentasi gitu ya. Ya, title-nya pediatrik konsultan MSc PhD, kaitannya dokter anak ya. Kemudian place date of birth Jayapura April 12 1974 ya. Jadi setelah 1 hari setelah Lebaran, selamat ulang tahun ya Bu ya. Ya.
Terus kemudian tanggal 21-nya Hari Kartini. Jayapura, kelahiran Jayapura ya Bu ya. Besarnya di SD mana lagi, kemudian pastinya UGM juga ya, Jayapura. Kita juga berjaya Bu ya. Tapi bukan pura-pura jaya, tapi memang Jayapura kita berjaya. Kemudian addressnya, office-nya Department of Childhood, Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gadjah Mada, Dr. Sarjito General Hospital. Jalan Kesehatan nomor 1, Sekip Yogyakarta. Daerah khusus, daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian PON-nya saya jelaskan, ada PON kantor, ada HP-nya belum. Hal alamatnya Gria Palem Hijau, C4 Jalan Godian, KM 7,3. KABJ, ya. Dr. Egi Arguni juga di Godian loh, Jalan Godian. KABJ kan juga di Godian. Nah. Iya, ini satu kecamatan saya dengan Dr. Egi ini. Oh ya, satu kecamatan ya. Oke. Dr. Ya. Egi kilometer 7, saya kilometer 10 ini. Ya, kilometer Itu Arum nggih, Dr. Egi? Iya, Iya, Pak Arif. Ya. Ya. Oke. Kemudian University Training and Degrees L tahun 1999, Magister Development, Faculty of Medicine, Public Health, Nursing, University Gadjah Mada. Gadjah Mada semua ya. Tahun 2005 PhD Immunologi Molekuler Biologi, Graduate School of Medicine, Shiba University Jepang. Waduh. Tapi saat itu belum ada berita laboratorium nuklir Shiba belum meledak ya Bu Egi ya. Oke. Tahun 2011 MSc Clinical Science Pediatric, Fakultas Medicine, Public Health Gadjah Mada. Kemudian tahun 2011 Pediatrik, Fakultas Gadjah Mada, UGM juga. Dan 2019 Konsultan Pediatric Infection Disease and Tropic Medicine, University of Indonesia. Universitas Indonesia. Present appointment, wah banyak sekali, 1 sampai 6. Terus project risetnya dari November 2005 sampai 2020 sampai sekarang tentang COVID studies dan macam-macam. Lah ini publikasi selama 5 tahun terakhir itu bersama teman-teman dan sendirian, yaitu ada tadi saya baca 50-an ya. Ada 51. Itu publikasinya. Yang sendirian banyak juga. Publikasinya 51. Ini kalau saya baca, wah lama sekali tulis judulnya banyak sekali. Yang penting ini akademisi hebat, ya dah, bagus, tulus penelitiannya. Kemudian narasumber yang kedua Profesor Dr. Adi Utarini. Saya baca juga. Perlu sebentar saya baca. Nah, ini sudah dengan teknologi informasinya bagus dengan ini Profesor Dr. Adi Utarini, Department Research Application-nya dari Sinta skor 54,9, H-index 21, Scopus-nya 21 loh ya. Mungkin ini tahun berapa? Tahun 2024 jadi 24 Scopus. Google Scholar-nya 29, WOS-nya 17. 30 Medical and Health Science. Wah, hebat. Indeks 2024. Lebih dari 60 publikasi tingkat internasional di jurnal. Project Leader World Mosque, program Yogyakarta 2013 sampai sekarang. Intervention of Wolbach. Aegis Aegypti to reduce dengue kasus di Yogyakarta. Nah, Ibu Bapak sekalian, berbahagialah Ibu Bapak sekalian, beruntunglah mendapatkan penjelasan dari langsung orang pertama yang meneliti. Berbahagialah. Kemudian bukunya ada Adi Utarini, akademisi yang merayakan musik. Nah, 2018 bisa. Wah, ada itu dengan ada merayakan musik, pinter musik juga. Orang yang ahli musik itu, pinter musik itu juga kreativitasnya tinggi. Nah, ini kok bisanan nyamuk ya, bisanan nyamuk ya. Kapan bisanan nyamuk ya? Berarti tahu tentang bisannya nyamuk itu kayak apa? Duo piano, wah pinter musik juga nih. Ini jadi ingat lagu apa ya? Piano, oh piano, gitu loh.
Terus kemudian bukunya Tak Kenal Maka Tak Sayang, penelitian kualitatif dalam pelayanan kesehatan tahun 2020. Writing for Healing, chapter writer. Kita bukan sekedar angka. Puan Indonesia menulis pandemi 2021, chapter writer. Waduh, hebat-hebat. Kita bisa ketularan semua ya. Kalau nggak ketularan pun juga sudah seneng ya, gembira mendengarnya aja. Kemudian kita bukan sekedar angka. Kemudian ada kita bukan sekedar seminar. Kita bukan sekedar seminar PIKTI. Kemudian metode penelitian prinsip dan aplikasi untuk manajemen rumah sakit. Nah, jadi nanti ini tadi prinsip dan aplikasi untuk manajemen rumah sakit, nanti tolong dijelaskan Bu bagaimana prinsip dan aplikasi untuk manajemen rumah tangga biar nyamuknya bebas ya. Rumah kita bebas dari nyamuk. Jangan sampai kita jadi pembunuh nyamuk. Kalau ada nyamuk digigitkan berarti kita sebagai pembunuh. Padahal dilarang membunuh. Kemudian ada bukunya In Sickness and in Health Diagnosing Indonesia. Dan yang terakhir ini ya Iwan Dwi Prahasto, sang guru tahun 2023, Profesor Iwan Dwi Prahasto. Cakep, ganteng, pinter, wakil rektor. 1 Universitas Gadjah Mada dulu ya. Saya diajak Suharyanto bertemu juga ya. Oke. Ribetnya banyak sekali. Saya bacakan lagi pertama kali. Best Collaborative Research in Science Universitas Gadjah Mada tahun 2018, 5 tahun yang lalu. Habibie Award, Medicine and Biotechnology. Ya. Adhikara Forward Mosque Program Yogyakarta. Ini terakhir ikon prestasi Pancasila. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Badan ideologi ini tertulisnya ideologi kelebihan Bu. BPIP bagus ya. Pak Jokowi belum memberikan ribet ya. Namun kalau Pak Jokowi memberikan ribet orang Gadjah Mada kalau aku nih gimana itu katanya seperti itu ya. Oke, ya Ibu Bapak sekalian, percayalah kebahagiaan ada pada kita. Keberuntungan ada pada kita, kita akan tambah wawasan kita akan tambah pemikiran kita akan mendapatkan pencerahan di seminar PIKTI yang ke-185 berkaitan dengan manfaat pelepasan nyamuk Wolbachia sebagai teknologi pencegahan untuk demam berdarah. Salam sejahtera, salam sehat semuanya. Untuk itu, kepada narasumber yang pertama, Dr. Egy Arguni dipersilakan untuk mempresentasikan dalam waktu 47 menit. Monggo, Ya. Bu Egy. Ya, terima kasih Pak Sunarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa bersama-sama kita di sore hari ini dengan topik yang sangat menarik. Saya akan mohon izin untuk share screen. Sudah terlihat, Pak Narto? Terlihat dengan jelas, Bu Egy. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih juga kepada panitia dari PIKTI yang telah mengundang kami untuk berdiskusi bersama. Kalau melihat topiknya nanti insya Allah kita akan menekankan pada teknologi Wolbachia dalam upaya kita untuk pengendalian denggi di Indonesia. Tetapi mohon izin nanti saya akan mulai dulu untuk membawakan pengantar bagaimana kita bisa mengenal infeksi denggi, gitu ya, dan kemudian sedikit tentang teknologi Wolbachia sebelum nanti Prof. Uut menyampaikan tentang hasil-hasil penelitian dan juga implementasi yang telah kami lakukan. Mengenal infeksi denggi dan pencegahan menggunakan teknologi Wolbachia. Nanti saya akan bicara sedikit untuk epidemiologi, kemudian mengingatkan kembali untuk etiologi penyakit infeksi denggi, kemudian faktornya, bagaimana infeksi ini bisa menginfeksi manusia, dan bagaimana kita mendiagnosis, ya, tentu saja bagi dokter atau tenaga kesehatan, dan juga sedikit tentang tata laksananya, ya.
pencegahannya dan kemudian kita masuk ke teknologi nyamuk Aedes aegypti berwolbachia. Untuk epidemiologi, tadi sebenarnya saya pikir Pak Sunarto sudah menyampaikan sedikit tentang epidemiologi dengue juga ya. Kita pahami bahwa dengue itu dulu dikenal sebagai infeksi daerah-daerah tropis, gitu ya. Jadi daerah tropis itu adalah daerah seputar Khatulistiwa, ya. Tetapi ternyata seiring dengan perjalanan waktu, seiring dengan kejadian global warming ya, pemanasan global di dunia, ini tempat-tempat subtropis lainnya yang dulu sama sekali tidak pernah terpikirkan akan punya infeksi dengue di negaranya, itu sekarang juga sudah melaporkan banyak infeksi dengue. Tidak hanya di subtropis utara, tetapi juga subtropis bagian selatan ya. Dan kemudian hingga ada prediksi terbaru dari penelitian terbaru yang memprediksikan bahwa di tahun 2080 sekitar 60% penduduk dunia berisiko terinfeksi. 60% artinya lebih dari setengah penduduk dunia gitu ya terinfeksi. Karena tadi nyamuk yang menjadi faktor infeksi dengue itu sudah meluas sampai ke wilayah utara dan juga wilayah selatan di dunia. Untuk penyebab infeksi dengue, ya itu adalah virus, ya virus dengue. Mungkin bagi Bapak Ibu yang masih berpikiran bahwa infeksi dengue itu disebabkan oleh nyamuk, nah itu mungkin masih keliru ya. Infeksi dengue ini disebabkan oleh virus dengue, ya. Dan virus dengue ini memiliki 4 serotype. Ini kita sebut sebagai dengue 1, dengue 2, dengue 3, dan dengue 4, ya. Ada 4 serotype-nya. Ini juga ya yang menyebabkan kenapa infeksi itu bisa bermacam-macam ya. Jadi ada infeksi dengue yang ringan, ada yang berat ya. Kemudian bagaimana kesulitan-kesulitan kita akhirnya bisa mendapatkan vaksin gitu ya. Karena virusnya sendiri punya 4 serotype yang harus kita protect supaya tidak menginfeksi tubuh kita. Untuk distribusi serotype-nya ya, jadi tadi ya dengue 1, 2, 3, 4 itu ternyata semua serotype-nya itu sudah bersirkulasi di Indonesia, gitu ya. Penelitian-penelitian tentang serotype dengue ini mulai banyak di tahun sekitar 2000-an ya. Itu sudah banyak sekali penelitian-penelitian yang melaporkan berbagai serotype virus dengue di wilayahnya masing-masing. Dari Aceh sampai kemudian sebelah timur mungkin sampai ke wilayah Nusa Tenggara Timur, itu sudah ada datanya semua. Dan kemudian kalau untuk anak ya, lebih dari setengah anak, seluruh populasi usia anak di Indonesia, ini makin tua usianya, dia telah terpapar oleh lebih dari 1 serotype. Ya, kalau di grafik ini kita lihat, maka makin tua usia anak, makin banyak ya anak-anak yang sudah terpapar terhadap lebih dari 1 serotype virus dengue. Ya, artinya memang membuktikan bahwa Indonesia ini memang sangat endemis gitu ya untuk dengue. Ini tadi yang saya sampaikan ya, sebaran-sebaran dari serotype dengue sudah ada seluruh keempat serotype tersebut di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin kita tunggu untuk yang hasil di Nusa Tenggara dan kemudian mungkin beberapa saat lagi di wilayah Maluku dan di Papua. Kita sekarang masuk ke faktor penular dan cara penularannya. Bagaimana infeksi dengue ini bisa ditularkan, ya. Jadi yang kita sebut sebagai faktor atau penular untuk infeksi dengue ini merupakan nyamuk genusnya kita sebut sebagai genus Aedes, gitu ya. Nah, nyamuk genus Aedes ini banyak sekali. Ya, yang utama memang Aegypti, ya, Albopictus, Polynesiensis, dan kemudian Scutellaris. Ya, tetapi menjadi faktor utama untuk infeksi dengue, terutama di Indonesia, itu adalah Aedes aegypti. Untuk negara-negara lain, ya, berbeda negara mungkin akan berbeda faktor utamanya, ya. Tetapi secara umum
di Asia, kemudian di Amerika Tengah, yang menjadi faktor utamanya adalah Aedes aegypti. Ya. Bagaimana kita bisa mengenali Aedes aegypti? Nah, jadi tadi Pak Sunarto juga sudah menyampaikan ya bahwa nyamuk yang ada di sekitar kita itu banyak jenisnya. Kemudian kalau kita berkesempatan untuk bisa menangkap satu nyamuk ya, dan kemudian kita bisa mengidentifikasi, akan sangat mudah sebenarnya kita melihat apakah ini jenis nyamuk Aedes atau bukan. Ya, setidaknya Aedes ya, karena sebenarnya jenis Aedes itu rata-rata memang punya karakteristik yang mirip. Ya, jadi warnanya gelap, ya, ukuran tubuhnya kecil, dan memang ciri khasnya itu memang ada belang ya warna putih di kaki ya. Jadi kakinya itu belang-belang warna putih, dan yang khas itu memang ada gambaran pola sisik ya berwarna putih keperakan itu untuk Aedes aegypti ya di bagian punggungnya. Dia banyak hidup di wilayah tropis dan juga subtropis, tropis ya tadi ya sudah sampaikan, tapi memang tidak bisa bertahan hidup di musim dingin, gitu ya. Untuk tempat-tempat yang tinggi, ya kita juga tidak akan menemukan Aedes aegypti di sana ya karena memang dia tidak bisa hidup di atas ketinggian lebih dari 1.000 meter. Dan yang menjadi ciri khas dari Aedes aegypti ini adalah dia merupakan nyamuk yang sangat domestik, ya, sangat dekat dengan kehidupan manusia. Artinya apa? Artinya kalau dia memang sudah ada di lingkungan perumahan, lingkungan rumah kita, terutama memang kalau kita tinggal di perumahan yang padat penduduk ya, itu dia nggak mau lagi gitu ya, dia nggak mau lagi berpindah ke atau terbang ke tempat lain karena memang dia untuk dapat mempertahankan diri, sumber kehidupannya itu untuk nyamuk betina adalah darah manusia, ya. Dan kemudian ciri khasnya dia banyak menggunakan tampungan-tampungan air yang artifisial, gitu ya. Artifisial itu buatan, jadi buatan manusia. Jadi misalnya bak-bak ya yang dilapis semen, gitu ya. Kemudian plastik-plastik bekas, ban-ban mobil bekas, ya. Jadi yang artifisial itu yang lebih disukai oleh Aedes aegypti. Kalau yang natural tidak. Ya, tidak terlalu suka mereka, walaupun memang satu dua mungkin banyak yang ada juga yang meletakkan telurnya di sana ya. Tapi utamanya adalah untuk tempat penampungan air yang artifisial atau yang buatan manusia. Ini tadi saya sampaikan ya, kalau kita menangkap nyamuk terus kemudian kita lihat ada belang-belang di kakinya, sebenarnya mungkin kita hanya bisa secara umum bilang ini adalah Aedes aegypti atau Albopictus. Udah sampai situ aja ya. Kita mungkin tidak bisa mengidentifikasikan jenis dari genus yang lainnya ya atau spesies yang lainnya. Tapi secara umum memang ada bedanya antara yang aegypti, dia punya dua garis ya di sisiknya, dan kemudian kalau Albopictus memang hanya satu. Tapi kalau kita hanya bisa mengidentifikasi kakinya saja, agak susah ya kita membedakan antara aegypti dan yang Albopictus. Nah, bagaimana Aedes aegypti itu bisa berkembang biak? Ya, jadi siklus hidupnya ya mirip seperti siklus hidup nyamuk pada umumnya. Ya, jadi telur itu dihasilkan oleh nyamuk dewasa. Ya, kemudian telurnya diletakkan di tempat penampungan air tadi ya, dan kemudian dalam beberapa hari telur akan menetas. Ya, telur menetas menjadi larva kemudian berkembang menjadi pupa, ya, dan kemudian nanti pupa menjadi dewasa terbang, ya, dan kemudian dia akan memulai siklus hidupnya lagi setelah dia kawin, ya, dengan Aedes aegypti yang jantan dan kemudian menghasilkan telur-telur. Jadi secara umum rata-rata dibutuhkan 7-10 hari sejak telur itu menetas hingga menjadi nyamuk dewasa. Gitu ya. Saya disclaimer juga ya Pak Sunarto, karena saya bukan entomolog ya. Jadi kalau saya agak keliru dalam menjelaskan siklus hidup ini mohon maaf. Ya.
Sekarang kita bicara tentang cara penularan denggi. Ya, bagaimana infeksi denggi itu ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti sebagai vektornya. Ya. Denggi ini ditularkan melalui gigitan nyamuk betina, ya, karena hanya nyamuk betina yang menggigit manusia, karena memang dia membutuhkan darah, ya, untuk bisa berkembang biak. Ya. Setelah dia menggigit manusia, ya, jadi manusia ini di dalam tubuhnya juga ada, ini orang yang sakit, ya, di dalam tubuhnya ada virus yang tersebar di peredaran darahnya, dan kemudian kalau nyamuk ini menggigit orang yang sakit, nanti kemudian di dalam tubuhnya juga akan menghisap virus yang ada di dalam tubuh manusia tadi, ya, dan kemudian virusnya masuk ke dalam tubuh nyamuk dan membutuhkan waktu beberapa hari untuk bisa berkembang biak di dalam tubuh nyamuk. Nah, nanti kemudian nyamuk ini akan menggigit orang lain yang sehat. Nah, setelah digigit oleh nyamuk yang di dalam tubuhnya ada virus denggi, maka orang yang sehat ini akan terinfeksi denggi dan kemudian akan sakit. Begitu seterusnya. Ya, nanti kemudian dia digigit oleh nyamuk dewasa Aedes aegypti lagi dan kemudian menularkan ke orang lain yang sehat. Demikian cara penularan denggi oleh vektor denggi, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Kalau kita masuk ke dalam patofisiologi, ya, patofisiologi untuk denggi. Patofisiologi itu adalah apa ya, cara atau mekanisme kenapa tubuh kita bisa menjadi sakit, ya, akibat virus denggi tadi. Ini mungkin gambarnya terlalu rumit, ya, tapi saya coba untuk menjelaskan secara lebih simpel atau lebih singkat, ya. Jadi kalau tubuh kita digigit oleh nyamuk, ya, yang di dalam tubuhnya sudah ada virus denggi yang berkembang biak, maka kemudian virus itu masuk ke dalam tubuh, ya. Virus masuk ke dalam tubuh, kemudian tubuh kita akan membentuk apa yang kita sebut sebagai respon imun. Intinya adalah respon imun tubuh kita ini berupaya semaksimal mungkin supaya virus tadi tidak berkembang biak, gitu ya. Tetapi kemampuan respon imun tubuh mungkin akan terbatas, ya, sehingga kemudian virus denggi itu akan menghasilkan zat-zat inflamasi yang kemudian akan menyebabkan keparahan infeksi denggi, ya, sehingga kemudian nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang kalau waktu kita bicara tentang penyakit denggi, ya. Sehingga kemudian ada yang kita sebut sebagai pembuluh darah orang yang sakit itu bisa bocor, ya, sehingga kemudian cairan darahnya bisa keluar dari pembuluh darah. Darah itu isinya cairan darah dan komponen dari sel-sel darah, ya. Kalau kemudian cairan darahnya keluar dari dalam pembuluh darah, maka kemudian pembuluh darah tersebut akan kempes, sehingga kemudian fungsinya untuk bisa menghantarkan darah ke seluruh tubuh, terutama untuk organ-organ penting, misalnya otak, jantung, paru-paru, ginjal, itu semua akan terganggu. Sehingga kemudian manusia akan jatuh ke dalam yang disebut shock, ya. Nanti kemudian shocknya akan berlanjut. Kalau shocknya tidak segera tertangani, atau yang kita sebut sebagai DSS, ya. DSS juga ada yang berat, ya. Tidak segera tertangani, kemungkinan akan menimbulkan kematian, ya. Itu semua adalah akibat dari banyaknya kita bilang sebagai cytokine atau molekul kemis, ya, yang bersifat mengundang inflamasi di dalam tubuh. Nah, bagaimana penyakit infeksi denggi itu pada manusia, bagaimana kita bisa menegakkan diagnosisnya, dan bagaimana tata laksananya, ya. Mungkin saya akan lebih banyak menggunakan istilah infeksi denggi, gitu ya. Bapak Ibu yang mungkin lebih familiar dengan istilah demam denggi, demam berdarah denggi, ya, atau shock akibat denggi, itu tidak apa-apa, ya, itu sebenarnya comparable atau sebenarnya bisa disamakan dengan infeksi denggi secara umum, ya. Kalau kita bisa lihat di sini, stage-nya bermacam-macam, ya. Ada yang kita sebut sebagai
dengue fever atau orang awam bilangnya demam denggi, ada yang DHF ya atau juga orang awam bilangnya demam berdarah denggi. Ada DHF ini terbagi menjadi beberapa grade ya. Grade 1, grade 2, grade 3 dan grade 4. Ini sesuai dengan tingkat keparahan penyakitnya. Ya. Grade 3 dan 4 ini yang kita sebut sebagai DSS atau orang yang sudah terkena shock akibat infeksi denggi. Ya. Nah, WHO dalam perkembangannya mengajukan suatu perubahan klasifikasi. Makanya sekarang yang kita sebut lebih ke arah infeksi denggi ya, tidak lagi yang denggi demam berdarah denggi atau denggi hemorrhagic fever. Karena sebenarnya begini Bapak Ibu, sebenarnya ini agak sedikit salah kaprah ya. Kalau kita bilang sebagai demam berdarah denggi, maka konotasinya itu adalah seorang pasien yang berdarah-darah gitu ya. Kalau tidak berdarah-darah, dia bukan demam berdarah denggi. Gitu. Ini salah kaprah. Karena apa? Karena tidak semua infeksi denggi itu punya manifestasi perdarahan. Tidak semua. Tidak semua shock itu punya manifestasi perdarahan. Ya, shock yang berat dan tidak tertangani biasanya memang kemudian akan mengalami perdarahan hebat yang kemudian kita sebagai dokter itu juga sulit untuk bisa mengatasinya dan mungkin pasien akan meninggal karena perdarahannya yang hebat ya. Tetapi tidak semuanya. Sehingga memang kemudian klasifikasi terbaru itu tidak menyatakan sebagai hemorrhagic tetapi lebih kepada adanya warning sign dan kemudian severe denggi atau denggi berat. Nah, perdarahan yang berat ya, shock itu masuk semua ke dalam severe denggi. Ya, itu untuk apa namanya secara singkat bagaimana kami dokter mengklasifikasikan infeksi denggi. Kalau Bapak Ibu juga mendengar ya DHF, DB, DSS gitu ya, itu sebenarnya kita lihat itu sebagai suatu piramida. Piramida Bapak Ibu tahu ya piramida yang ada di Mesir ya, piramida itu ya. Piramida itu dasarnya luas ya, dasarnya luas dan puncaknya itu hanya sebagian kecil saja. Nah, ini adalah perumpamaan apa yang kita kategorikan sebagai DHF dan DSS. DHF atau bahkan DSS itu hanya kurang dari 1% dari keseluruhan infeksi denggi yang ada. Ya, sebagian besar atau sebagian besar itu justru orang-orang yang asimptomatik atau orang-orang yang tidak menunjukkan gejala. Ya, susah ya, tidak menunjukkan gejala. Gimana kita bisa tahu dia sakit denggi kalau dia tidak menunjukkan gejala? Nah, ini sulitnya ya dalam kita memberantas infeksi denggi. Kalau orang yang sudah sakit, ini nih, ini yang dengue fever ya, atau yang dengue without warning sign ya. Jadi proporsinya memang lebih tinggi dibandingkan dengan yang DHF dan DSS. Kalau dia sudah sakit, dia akan datang ke dokter. Tapi untuk orang-orang yang asimptomatik, dia tidak datang ke dokter. Tadi betul sekali yang disampaikan oleh Pak Narto, bahwa ini sangat mungkin underreported, tidak terlaporkan karena memang dia tidak sakit, gitu ya. Nanti ini adalah respon imun tubuh kita bahwa kalau kita diinfeksi oleh virus denggi, maka tubuh kita membentuk apa yang disebut sebagai antibodi, ya, IgG atau IgM, imunoglobulin G atau imunoglobulin M. Nanti ini penting untuk kita bisa didiagnosis oleh dokter, ya. Karena kita mendiagnosis salah satunya dengan menggunakan atau memeriksa kadar IgM dan kadar IgG. Nah, perjalanan penyakitnya untuk infeksi denggi itu terbagi menjadi 3 fase, ya. Jadi fase demam atau fase febris ini ya Bapak Ibu, itu di hari pertama sampai hari ketiga. Jadi mulai demam ya sampai di hari ketiga. Kemudian fase kritis. Fase kritis itu masuk hari keempat, hari kelima. Sebenarnya hari keenam ini dia sudah masuk atau mulai masuk ke fase convalescence atau fase penyembuhan. Ya,
Fase-fase ini kita harapkan sebenarnya kalau dia memang masuk ke dalam fase kritis, maka tidak akan menjadi berat, ya. Atau kalau dia masuk ke dalam fase kritis, kita akan sudah bisa mengidentifikasinya dan kemudian melakukan tata laksana, ya, seperti itu. Eh, Kemudian tanda dan gejalanya bagaimana? Ada demam tinggi, ya, kemudian ada nyeri kepala, nyeri otot, ya, kemudian nyeri belakang mata. Ini agak susah ya kita menjelaskannya. Jadi lebih kepada rasa pegel, ya, kayak ada rasa pegal, nyeri sekali di belakang bola mata. Nah, itu nyeri belakang mata. Ruam kulit juga mungkin ada, lemah, ya, eh, lemes gitu, kayak apa namanya, nggak punya energi sama sekali. Ini kalau ada perdarahan mungkin sudah yang lebih berat, ya. Mungkin ada mual, ada muntah, pegal-pegal gitu ya. Ini mungkin kalau diderita oleh orang dewasa bisa menjelaskan tentang sakitnya. Tetapi yang repot kalau ini diderita oleh bayi, oleh anak kecil yang memang belum bisa menyampaikan keluhan, ya. Mereka hanya mungkin bisa rewel atau mungkin eh, tidak jelas menyampaikan keluhannya. Sehingga hati-hati memang pada pasien bayi dan pasien anak, ya, karena apa yang mereka sampaikan mungkin tidak terlalu jelas. Sekarang bagaimana kita bisa menegakkan diagnosis, ya? Oleh dokter, diagnosis Dengue ini akan dilihat lengkap dari mulai gejala-gejala yang ada, ya. Jadi dokter akan menanyakan Bapak Ibu gejalanya apa saja tadi yang saya sampaikan di slide sebelumnya, ya. Kemudian juga ditanyakan apakah memang tinggal di tempat-tempat yang endemis untuk Dengue, ya, atau baru saja bepergian dari daerah-daerah yang endemis Dengue, ya. Kemudian juga kita perlu untuk melakukan tes diagnosis penunjang. Baik itu misalnya kita lakukan dengan pemeriksaan NS1, apa yang kita sebut NS1, atau kalau sudah lebih lanjut, misalnya di hari ke-5 dan 6, 7, dan seterusnya, itu kita bisa memeriksakan IgM dan IgG, ya, untuk memastikan diagnosisnya. Karena apa? Diagnosis Dengue itu sangat mirip dengan infeksi yang lain, ya. Infeksi tifoid, malaria, atau mungkin batuk pilek aja juga mungkin gejalanya mirip ya di awal-awal waktu saat masih hanya demam saja gitu ya. Jadi kita memang memerlukan tes diagnosis penunjang. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian karena insya Allah Zoom ini juga diikuti oleh Bapak Ibu mungkin bukan dari bidang kedokteran, ya. Ini penting sekali untuk kita kenali, mungkin ada anak atau juga orang dewasa di dalam rumah yang menunjukkan tanda peringatan atau kita sebut sebagai warning sign. Warning sign ini merupakan tanda-tanda terjadinya kebocoran plasma tadi yang saya cerita tadi, ya. Baru di awal gitu ya, sehingga kemudian timbul warning sign. Nah, kita diharapkan untuk bisa mengenali warning sign ini, ya. Jadi apakah anak ada nyeri perut atau nyeri tekan, ya, tidak nyeri perut tapi kalau ditekan ada nyeri. Ada muntah terus-menerus, ya. Kemudian juga penumpukan cairan secara klinis. Ini mungkin memang agak sulit untuk orang awam, tetapi ini hanya bisa dilihat oleh dokter yang memeriksa, ya. Kemudian ada perdarahan mukosa. Mukosa itu selaput lendir, ya. Ini bisa dilihat oleh Bapak Ibu yang ada di rumah. Apakah mungkin ada mimisan, ya? Mungkin misalnya tidak sengaja lagi sikat gigi, kena gusi dan gusinya berdarah. Ya, itu salah satu tanda dan gejalanya. Kemudian anaknya lemas atau gelisah, ya. Kemudian ada pembesaran liver, hati, ya, pembesaran hati. Ini juga yang menyebabkan nyeri perut, ya. Kemudian kalau memang kita sudah berobat ke dokter dan dokter kemudian menyarankan untuk pemeriksaan laboratorium, nanti dokter akan menyampaikan bahwa sudah ada peningkatan apa yang kita sebut hematokrit, ya, dan juga angka trombositnya juga sudah drop atau sudah turun. Nah, ini merupakan tanda-tanda warning sign. Kalau ada satu saja dari tanda warning sign ini, Bapak Ibu harus segera bawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat, ya. Nggak usah jauh-jauh. Pokoknya yang terdekat itu untuk minta pertolongan. Tata laksananya bagaimana? Sampai sekarang kita memang belum punya
antivirus ya spesifik yang untuk dengue, nggak punya kita sampai sekarang ya. Walaupun memang tidak semua pasien infeksi dengue harus rawat inap, tidak semua. Tadi ya yang kita ingat piramida tadi, tidak semua pasien memang bergejala yang berat ya. Pasien-pasien yang sudah punya tanda warning sign itulah yang kemudian kita rawat inap ya. Di rumah sakit juga Bapak Ibu jangan protes karena memang kami hanya melakukan infus saja gitu ya, infus cairan aja. Ini kok nggak diapa-apain ya? Kok nggak ada obat-obatannya? Kita hanya diinfus cairan aja. Memang seperti itu. Karena tata laksana utama untuk infeksi dengue itu adalah cairan, pemenuhan cairan. Nanti kalau memang tanda dan gejalanya sudah lebih berat, yang kita sebut sebagai severe dengue tadi ya, misalnya ada shock, ada perdarahan, ada gangguan saraf pusat ya, misalnya pasien tidak sadar, pasien kemudian koma, seperti itu, baru kemudian kita lakukan tata laksana yang suportif sesuai dengan perberatan atau perburukan kondisi. Dan yang harus kita lakukan di rumah sakit itu adalah pemantauan atau monitoring yang sangat ketat. Karena infeksi dengue ini merupakan infeksi yang sangat dinamis. Kalau infeksi lain mungkin harian ya sifatnya. Jadi perberatannya itu harian. Tapi kalau infeksi dengue itu betul-betul sifatnya mungkin menit atau jam. Ya, jadi jam berikutnya itu mungkin sudah berubah kondisinya. Jadi memang sangat dinamis dan sangat cepat sekali perubahannya. Makanya kami di rumah sakit memang harus melakukan monitoring ketat ini. Begitu ya. Nah, itu untuk penyakitnya gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mencegah dan bagaimana upaya pengendalian kita? Pencegahan pengendalian vektor itu yang utama tetap merupakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN ya. Ini merupakan program pemerintah ya. Sekarang kan kita kenal ya gerakan 3M gitu ya, menguras, menyikat ya. Kemudian menutup tempat-tempat penampungan air ya. Ingat penampungan air itu bisa menjadi sarana breeding site ya, breeding site dari nyamuk dewasa tadi ya untuk menaruh telurnya gitu ya sehingga dia bisa berkembang biak. Kemudian yang terbaru program pemerintah adalah gerakan satu rumah satu jumantik. Ya, ini adalah semua upaya-upaya pemerintah untuk pengendalian vektor ya untuk pemberantasan sarang nyamuk. Kemudian pengendalian vektor itu tidak hanya PSN ya, sebenarnya ada juga yang lainnya. Ada yang menggunakan biologis ya dengan menggunakan ikan atau mungkin Bapak Ibu kenal sebagai ikanisasi gitu ya. Ini adalah upaya untuk memelihara ikan yang ikan tertentu ya, nggak semua ikan sepertinya ya. Ikan tertentu yang dia merupakan predator bagi larva atau jentik nyamuk tadi. Ya, jadi kita harapkan ikannya itu makan larva, ya larva nyamuk sehingga kemudian ya larvanya habis, tidak ada yang berubah menjadi pupa, tidak ada yang berubah menjadi nyamuk dewasa sehingga tadi yang siklus hidupnya bisa kita putus. Ya. Pengendalian yang berikutnya adalah dengan menggunakan bahan-bahan kemis atau bahan-bahan kimia. Kita kenal dengan larvasida dulu yang abate ya, dulu abate yang kita taruh di bak-bak mandi gitu ya, di ember atau di bak-bak mandi seperti itu. Sekarang udah sangat jarang sekali orang yang pakai abate ya, dan mungkin juga stoknya di puskesmas juga sangat terbatas. Berikutnya adalah fogging. Fogging ini orang kenal kalau sudah ada orang sakit di satu wilayah dan kemudian untuk memutus penyebarannya, kita gunakan fogging. Pengendalian vektor terbaru ini adalah dengan menggunakan teknologi Wolbachia. Nanti akan saya sampaikan pengantarnya sedikit dan nanti sisanya akan disampaikan oleh Prof. Uwut. Yang ingin saya sampaikan juga adalah tentang vaksin, Bapak Ibu. Di Indonesia ini kita sudah punya bahkan ada 2 vaksin dengue ya, Dengvaxia dan juga dengan Qdenga. Ini yang terbaru 2023 baru disetujui peredarannya di Indonesia oleh BPOM. Sehingga kemudian untuk anak ya, untuk pasien anak ini kita sudah punya program imunisasi untuk dengue ya. Nanti monggo untuk Bapak Ibu yang punya anak-anak usia
mulai 6 tahun ini sudah bisa kita imunisasi. Masuk ke teknologi nyamuk Aedes aegypti berwolbachia. Ya, apa itu Wolbachia? Mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak mendengar ya tentang Wolbachia di sosial media gitu ya. Wolbachia ini merupakan bakteri endosimbion. Dia alami ada di dalam serangga. Hampir sampai 60% serangga di dunia itu mengandung Wolbachia secara alami dalam tubuhnya. Dan dia diturunkan ke anak-anakannya melalui ibu, ya, melalui jalur betina, ya. Nah, sejarahnya dari mulai sejak tahun 1924 mulai ditemukan, ya. Kemudian penelitian-penelitian itu berjalan sampai kemudian ada penelitian yang bisa membuktikan bahwa Wolbachia itu bisa menghambat transmisi denggi pada manusia. Dan kemudian tahun 2011 kami di Yogyakarta melalui dengan UMP Yogyakarta ya melakukan penelitian-penelitian tentang Aedes aegypti berwolbachia ini. Nanti akan disampaikan lebih rinci oleh Prof. Uut ya. Nah, intinya adalah bagaimana dia bisa menekan replikasi virus denggi yang ada di dalam tubuhnya. Kalau di dalam tubuhnya virus denggi itu tidak bisa berkembang biak, maka walaupun kita digigit oleh nyamuk Aedes aegypti yang ada virus denggi, maka virus dengginya tidak akan berpindah ke kita dan kita tidak akan sakit, gitu ya. Orang mungkin akan bertanya-tanya, bagaimana sih mekanismenya kenapa Wolbachia ini dapat menghambat replikasi virus denggi? Sebenarnya sampai sekarang ada beberapa mekanisme yang bisa menjelaskan tentang blocking Wolbachia ini terhadap virus denggi. Yang utama adalah ini, Bapak Ibu, adanya kompetensi untuk memperebutkan sumber makanan. Jadi ada Wolbachia yang sebagai bakteri, ada virus yang sebagai virus ya, semuanya kan membutuhkan sumber makanan untuk bisa berkembang biak dan bisa bertahan hidup. Nah, mereka berkompetisi dan sepertinya bakteri ini kalah, virus yang kalah sehingga kemudian dia tidak bisa berkembang biak, dan dia bisa ditekan oleh bakteri Wolbachia di dalam tubuh nyamuk. Ya, intinya seperti itu. Mekanisme yang lain mungkin cukup kompleks sehingga mungkin nanti kalau ada kesempatan bisa kita diskusi lebih lanjut. Mungkin sekitar 2 menit saya akan menyampaikan video tentang bakteri Wolbachia ini bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali mengenal tentang teknologi ini akan lebih banyak. Suaranya belum keluar, Bu. Oke, belum keluar suaranya ini. Saya mungkin akan stop share dulu. Tadi harusnya di dalam saya share screen. Oke. Ya, semoga sekarang sudah bisa terlihat. Ya. Melalui telur serangga. Metode kami menggunakan bakteri alami yang disebut Wolbachia. Bakteri ini hidup dalam sel serangga dan dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui telur serangga. Wolbachia secara alami dapat ditemukan di 60% jenis serangga, di antaranya pada lalat buah, ngengat, capung, dan kupu-kupu. Kunci keberhasilan Wolbachia dapat dijelaskan seperti ini. Jika seekor serangga jantan berwolbachia kawin dengan betina tanpa Wolbachia, maka telur-telur yang dihasilkan tidak akan menetas. Jika betinanya yang mengandung Wolbachia, sementara yang jantan tidak, maka telur-telur serangga tersebut akan menetas dan semuanya akan mengandung Wolbachia. Jika keduanya mengandung Wolbachia, maka telur-telur yang dihasilkan akan menetas dan semuanya akan mengandung Wolbachia. Dalam beberapa generasi, jumlah serangga yang mengandung Wolbachia akan meningkat drastis, sehingga pada suatu saat sebagian besar populasi serangga sudah berwolbachia. Ya, jadi
Semoga bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengar tentang teknologi ini sudah sedikit banyak secara general memahaminya tentang teknologi Wolbachia ini. Banyak isu yang beredar di masyarakat ya tentang teknologi ini. Salah satunya adalah ini merupakan hasil rekayasa genetika. Tapi teknologi Aedes aegypti Wolbachia ini bukan merupakan rekayasa genetika. Ya, dia alamiah sehingga kita tidak melakukan rekayasa genetik apapun di dalam tubuh nyamuk tersebut. Wolbachia diturunkan ke generasi selanjutnya. Tadi ya di video juga sudah disampaikan dari ibunya, jalur ibu ke anak-anakannya. Ya, dan kemudian sudah banyak sekali penelitian-penelitian yang dipublikasi tentang keamanan teknologi ini. Jadi Wolbachia ini aman bagi manusia, bagi hewan, bagi lingkungan, ya. Dan kemudian Wolbachia ini bisa menghambat atau memblok, ya, atau mengurangi replikasi virus dengue yang ada dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti. Karena tidak ada virus yang bisa bereplikasi, tidak ada yang bisa berkembang biak dalam tubuh nyamuk, walaupun nyamuknya menggigit kita, virusnya tidak masuk ke dalam tubuh kita, gitu ya, sehingga kemudian kita terhindar dari sakit infeksi dengue. Dan kemudian teknologi ini dapat memberikan proteksi kepada komunitas ya dalam jangka panjang, gitu ya, karena bisa kita lihat bahwa metode ini sustain ya di lingkungan alamiah nyamuk Aedes aegypti. Sebenarnya pendekatan untuk teknologi nyamuk Aedes aegypti Wolbachia ini ada dua metode utamanya. Yang pertama kita sebut sebagai metode suppression atau supresi, dan yang kedua adalah metode replacement atau menggantikan. Ya, metode pertama ini namanya saja supresi. Jadi memang bertujuan untuk menekan populasi nyamuk di wilayah, ya, menekan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara nyamuk Aedes aegypti yang berwolbachia yang dilepaskan itu hanya nyamuk jantannya saja. Ya, tadi ya dari video tadi, animasi tadi, kalau nyamuk jantan berwolbachia kawin dengan nyamuk-nyamuk betina yang ada di luar ya, dan kemudian dia bertelur, maka telurnya tidak akan menetas. Lama-lama populasi akan menurun. Ya, populasi akan menurun. Tetapi ini tidak sustain. Artinya apa? Pada satu saat kita harus melepaskan nyamuk Aedes aegypti jantan lagi, yang berwolbachia yang jantan lagi. Ya. Ini sedikit berbeda dengan metode replacement atau menggantikan. Ya. Intinya kalau untuk metode replacement ini, kita tidak berniat atau tidak bertujuan untuk menekan jumlah nyamuk yang ada. Tidak menekan populasi nyamuknya. Yang kita harapkan adalah nyamuk-nyamuk yang ada di populasi alamiahnya itu tergantikan semua dengan nyamuk-nyamuk yang ada Wolbachia-nya. Gitu, ya. Populasinya tetap aja sama, tetapi dia tergantikan oleh nyamuk-nyamuk yang ada Wolbachia-nya. Nah, apa yang kita lakukan di Yogyakarta dan yang sekarang diimplementasikan oleh Kementerian Kesehatan di 5 kota di Yogyakarta, di Indonesia, itu adalah metode yang replacement. Ini adalah slide saya terakhir, ya. Saya simpulkan bahwa kita paham ya bahwa infeksi dengue ini masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Ya. Dan diagnosis infeksi dengue yang akurat ini perlu untuk keberhasilan tata laksana. Pengenalan warning sign oleh keluarga ya penting ya supaya tidak terlambat untuk dibawa ke rumah sakit ya. Ini juga tenaga kesehatan juga penting juga untuk memahami warning sign ini sehingga kemudian dalam melakukan tata laksana juga lebih tepat sehingga prognosis kesembuhan pasien akan lebih baik lagi. Saya kembali mengingatkan bahwa kita di Indonesia sudah punya vaksin dengue, ya, sehingga silahkan Bapak Ibu yang kalau sesuai dengan usianya, ya, jadi usia 6 sampai 45 tahun ini sudah bisa mendapatkan vaksin dengue.
Kemudian untuk teknologi pengendalian dengue yang baru, ini adalah dengan menggunakan teknologi Wolbachia. Ini diharapkan menjadi teknologi pelengkap pengendalian dengue di Indonesia dan juga di dunia. Sekian, semoga bermanfaat. Nanti insya Allah bisa kita lanjutkan dalam forum diskusi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Dr. Egy Arjuni mengenai penjelasan permasalahan-permasalahan tentang penyakit demam berdarah, dengue, dan lain sebagainya. Dan tadi kita sudah sebutkan Dr. Egy menjelaskan banyak orang-orang yang salah kaprah ya, bukan hanya berdarah-darah aja. Maklum pengetahuannya berkurang. Namun Ibu Bapak sekalian perlu tadi kita memberitahukan bahwa pada keluarga kita harus mengetahui setidaknya tanda-tanda gejala-gejalanya ataupun setidaknya siklus hidup dari nyamuk, dan sedapatnya kita bisa mengendalikan nyamuk sendiri dengan cara kimia maupun biologi. Ada hal-hal tertentu seperti memelihara ikan-ikan tertentu. Pastinya ada pemberantasan sarang nyamuk PSN dengan gerakan 3M ya, dan sama gerakan satu rumah satu jumantik. Jadi kalau ada satu jumantik, ibu-ibu ataupun petugas jumantik datang ke rumah, tanyakan saja dahulu, setidaknya tidak curiga ini petugas dari jumantik. Nah, pasti itu membantu kita. Ya, 3M plus yaitu seperti menguras, mengubur, ya, atau menyikat dan sebagainya. Nah, untuk itu tadi sudah disampaikan apa tentang warning sign-nya. Namun yang terakhir kaitannya dengan yang tadi Bu ya, vaksin dengue ini baru 6 sampai 46 tahun. Setelah 46 tahun ke atas apa nggak pakai vaksin dengue. Ibu Bapak sekalian, demikian kesimpulannya. Kami simpulkan sedikit dari apa yang disampaikan Dr. Egy Arjuni. Untuk itu kita akan beralih pada narasumber yang kedua sebagai